gengs, balik lagi di Yums Aquatic. Hari ini aku seperti yang aku bilang kemarin itu, aku kan mau bikin Artemia untuk limbata-limbata babyanku, karena mereka tuh sekarang udah size sekitar mau 2 sentian lah ya, atau mungkin pas konten ini tayang mereka udah sekitar 2 sentian nih gengs. Nah, hari ini aku mau kasih mereka makan sendiri. Aku mau siapin Artemia gengs. Jadi aku mau menetaskan Artemia sendiri. Karena kalau misalnya pakai kutu air, kita bisa sih pakai kutu air, tapi aku cari amannya aja biar aku nggak bersihin terlalu gimana ya. Karena kalau misalnya ambil kutu air itu kalau misalnya kurang bersih, resiko juga buat baby-babyannya. Makanya aku pilih untuk menetaskan Artemia sendiri, karena dirasa-rasa lebih hemat sih. Bayangin kalau misalnya beli kutu air ini, aku ngomongin beli ya, beda lagi kalau misalnya kalian yang udah nyerok sendiri nih gengs. Nah, kalau misalnya beli sendiri, misal nih beli 5.000, itu untuk baby-babyan mungkin bisa sampai 2 harian lah, terus beli lagi 5.000, terus seminggu 2 hari sekali, berarti 6 kalian ya gengs. 6 kali beli 5.000-an, 6 kali beli 3 kali beli 5.000-an, itu udah dapat 15.000. Kaliin aja, dikaliin 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya, 3 minggu sampai 4 minggu, kita ambil 4 minggu aja nih gengs. 4 minggu dikali 15, 60.000 buat Artemia sendiri. Terus juga semakin besar ikannya kan otomatis makannya makin banyak dan butuhnya lebih banyak lagi kan gengs. Itu cuma 1 bulan, nah bulan berikutnya gimana? Makanya aku pilih, dirasa-rasa beli Artemia itu lebih hemat loh gengs. Ini aku mau kasih tahu ya gengs, aku pakai Artemia apa yang untuk aku tetaskan. Jadi di sini aku pakai Supreme Plus. Nah, Supreme Plus ini sebenarnya aku pakai udah lama banget. Ini aku beli 1 kaleng. Jadi 1 kaleng ini tuh kalau aku nggak salah, kalau misalnya harganya belum ganti ya geng sekarang. Dulu tuh sekitar 700 sampai 800 ribuan. Tapi jangan salah, ini isinya tuh banyak banget, hampir 500 gram. Dan aku udah punya ini dari tahun 2017-an. Bayangin sekarang udah 2023, berarti hampir 5 tahunan ya, 5 tahun, 6 tahunan kan. Tuh gila, ini lama banget makaiannya dulu. Malah kalau misalnya aku pakai ini untuk aku breeding cupang di burayak-burayak cupang. Nah, ikan-ikan anakan cupangnya lebih banyak ya gengs. Tapi mungkin karena limbataku itu masih proven sekali ya, terus juga size-nya belum besar, makanya anaknya belum banyak banget. Makanya ini aku masih sisa banyak banget ini gengs. Nih bertahan selama 5-6 tahunan tuh. Terus yang kita butuhkan apa lagi selain dari telur Artemianya? Kalau misalnya kalian mau beli yang lebih murah lagi, itu dijual kok, yang mungkin per botolan sekitar 10 sampai 15-an. Itu kalian udah bisa beberapa kali pakai tuh. Terus karena untuk menetaskan Artemia ini kita butuh tempat untuk menetaskannya gengs. Nih aku pakai ini. Tuh, aku bikin sendiri. Ini dulu aku ya sama sih zaman-zaman cupang. Jadi ini DIY ya, do it yourself. Jadi ini aku memanfaatkan dari botol air mineral yang 1,5 literan itu. Pakai ini, terus ini aku potong bawahnya, aku masukin ke sini, jadinya ini bisa untuk berdiri gengs. Terus ini aku tambahin sendiri selangnya. Kalau misalnya kalian penasaran, kasih tahu aku di bawah ya gimana cara bikin ini. Tapi kalau misalnya kalian mau coba bikin sendiri, kalian ada referensi lain, boleh juga, silahkan kok, bebas. Pokoknya Artemia yang menetas gengs. Terus yang kedua, kita butuh air untuk menetaskan Artemia ini. Terus kita juga butuh garam. Ini paling penting gengs. Kalau misalnya nggak pakai garam ikan, aku nggak pernah pakai garam biasa ya bos, nggak pernah pakai garam biasa sih. Jadi intinya harus dikasih garam gengs. Aku pernah nyobain nggak pakai garam, itu nggak netes gitu, malah jadinya telurnya itu terbuang gitu loh gengs. Kan eman banget ya, sayang banget ya. Jadi makanya jangan lupa kalian sediakan garam ikannya. Aku pakai, nggak tahu ya, pokoknya beli di pasar ikan segini rasanya 10 ribuan kalau aku nggak salah nih ya. Terus kita selama menetaskan Artemia itu perlu mengocok airnya terus, makanya kita butuh pompa gengs. Nah, aku pakai pompa aerator, sekalian aja langsung kita buka. Ini masih baru banget.
Oke, gengs, di sini kita langsung buka ini aja ya, aeratornya. Nih pompa udaranya, aku baru banget beli. Aku sejujurnya nggak ngerti kalau misalnya, ini jujur banget ya, aku nggak ngerti kalau misalnya ternyata Candila itu punya produk lain selain lampu. Nah, ternyata itu ada aerator ini, gengs. Ini aerator, dia tuh terjangkau banget kok, under 50.000 seingatku. Nanti aku coba cari di linknya ya, kalau misalnya beli online itu harganya berapa. Tuh, ini pompa Candila ya, kita coba aja. Eco 888, katanya performa tinggi, tidak berisik, keluaran besar, dan 2 kali kecepatan. Tuh, oh 2 kali kecepatan. Oh iya ya, bener-bener di sini ini ada apa namanya, kecepatan, pengaturan kecepatannya loh, gengs. Terus ini untuk pompa 1 keluaran udara ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah jadi 2 atau 3, silakan kalian tambahkan T kayak gitu. Jadi biar kalian cabang-cabang sendiri. Nah, pertama kita harus setting ini dulu, gengs. Karena apa? Karena kalau misalnya langsung dimasukin air, ini itu botolnya kan sudah ada selangnya gini ya, gengs. Jadi nanti airnya tuh keluar dari sini. Nanti aku kasih tahu deh kenapa kok aku bikin untuk apa ya, untuk aku menetaskan Artemia tuh pakai itu. Ini ya, padahal aku suka banget nyimpen ininya. Oke, langsung aja kita pasang. Sini aku ada ini ya. Tuh. Coba ya, ini aku dengerin ke kalian. Suaranya itu enggak yang terlalu berisik gitu loh, gengs. Terus, oh iya, ternyata di sini nih kita dapat ini nih. Dapat apa ya, buat peredam kaki-kakinya ini. Kayak gini, ini ada 4, kita langsung pasangin aja. Kayak begini ya. Nih. Tuh, ini udah kepasang semua. Kita langsung colokin ke ini listriknya. Terus kita masukin di sini. Nih, keluarnya lumayan nih. Nah, kalau udah begini, kita terus masukkan airnya, gengs. Tuh, pakai air yang secukupnya aja ya, gengs. Jangan yang terlalu banyak dan jangan terlalu dikit. Kalau terlalu dikit, biasanya tuh kayak cepet apa ya, cepet mati gitu loh Artemianya. Aku biasanya sekali masak itu kira-kira pakainya segini, gengs. Tuh. Ini kita harus mengocok apa namanya, memutar terus Artemianya untuk dimasak ya, gengs. Nah, terus berikutnya kita masukkan ini garam ikannya. Kok nggak center sih? Tuh, garam ikannya tuh kalau misalnya kalian kebanyakan itu oke, tapi kalau misalnya jangan sampai kedikitan. Itu sih yang aku pelajari. Karena kalau misalnya kedikitan, gengs, Artemia itu juga nggak jadi gitu loh, nggak berhasil matang. Kalau misalnya untuk air segitu, aku pakai segini. Biasanya itu kayak garamnya disesuaikan sama jumlah Artemia yang mau kalian masak ya, gengs. Ini aku kasih lihat ke kalian. Tuh. Nah, ini tuh warnanya agak-agak butek gitu karena ini udah encer ya garam ikannya. Terus untuk apa
apa ya, artemianya aku kira-kira pakai biasanya nggak pernah pakai sendok sih berhubung untuk ngelihatanin kalian aja. Kira-kira seginian gengs tuh. Nah ini kan warnanya udah berganti ya gengs, telur artemianya udah masuk. Sebenarnya kita bisa bikin lebih banyak lagi, aku langsung tambahin aja ya. Karena kok aneh ya, kalau aku malah agak bingung kalau misalnya pakai timbangan dari sendok. Aku kayak langsung tuang gitu loh biasanya. Nah pokoknya kayak udah gini. Nah ini kita tunggu biasanya tuh seharian gengs. Jadi artemia itu bakal menetas selama 1 hari. Kalau misalnya kalian kebiasaan ngasih makan ikan kalian itu pagi, jadi kalian masaknya itu pagi, terus kalian panen itu di jam yang sama keesokan harinya. Jadi aku bakalan nah ini tuh telurnya lagi dikocok-kocok. Nah ini tuh proses pengadukan telurnya ya gengs, proses memasak artemianya. Tuh kalau misalnya kalian nggak pede, garam ikannya tuh kurang, kalian bisa tambahin aja. Pokoknya ingat, nggak apa-apa kelebihan, pokoknya ya kira-kira lah, jangan banyak-banyak banget. Tapi pokoknya tuh jangan sampai kekurangan, jangan sampai garam ikan kalian itu kurang untuk memasak artemianya. Bisa-bisa nanti besoknya tuh nggak jadi dipanen gitu, gagal panen gengs. Ini ngapain nih red jewelnya? Kepo dia. Nah gengs, ini udah lewat 1 hari dari waktu aku kemarin bikin kutirnya, dan hari ini aku mau panen kutirnya. Jadi langsung aja aku kasih lihat gimana cara aku panennya gengs. Nah ini tuh kutir-kutir yang kemarin kita bikin gengs. Nah warnanya itu kalau misalnya udah matang ya, ini mereka udah menetas dari telur-telurnya, warnanya itu bakal kayak butek kayak gini. Kenapa? Karena kan telurnya kan berwarna kecoklatan. Nah kutirnya itu kayak warna merah-merah pink muda gitu loh gengs. Nah pas kita proses pembikinan biasanya itu di atasnya kayak apa ya, kelihatan kayak gini nih. Nah yang di dinding atasnya ini tuh dari apa, blugutuk-blugutuknya ini loh gengs. Biasanya tuh yang di sini tuh kayak sisa cangkang-cangkang telurnya. Nah tapi kalian bisa lihat di sini ada agak yang kemerah-merahan, karena yang kemerah-merahan itu mungkin sini sebagian ada kutirnya juga. Jadi nanti kita bilas sekalian biar tidak menyia-nyiakan. Oke geng? Nah ini tuh yang berwarna kemerah-merahan kayak gini, ini tuh artemianya yang udah menetas nih gengs. Nah nanti artemia ini tuh yang kita ambil, berhubung ini tuh halus banget ya gengs, makanya sebenarnya tuh ada jaring khusus buat kita panen artemia ini. Biasanya tuh jaringnya terdiri dari dua saringan gitu. Saringan yang pertama itu untuk menyaring cangkang-cangkang telurnya, terus yang kedua itu ya artemianya. Jadi istilahnya artemianya tuh lebih kecil dan lebih halus dibandingkan cangkang telurnya gengs. Nah cangkang telurnya kalau bisa itu jangan sampai dikasih ke burayak, karena nanti apa ya, diare, mapet jadi dia susah untuk buang air besarnya kayak gitu gengs. Di sini ini langsung aku tuangin aja. Ini tuh aku pakai saringan yang tadi aku bilang. Jadi ini saringan khusus untuk menyaring telur artemia gengs. Jadi saringan yang ini tuh dari 2 saringan gitu, atas sama bawah, yang beda ukuran bolongannya gitu loh. Yang atas untuk menyaring telurnya, nanti yang bawahnya itu untuk menyaring artemianya kayak gitu. Jadi yang bawah itu lebih halus lagi kayak gitu gengs. Nah ini pokoknya kita saring aja semuanya. Ini kalian bisa lihat yang kayak keping-pingan, kemerah-merahan kayak gitu dan gerak-gerak, itu tuh artemianya guys. Jadi artemia itu kecil banget dan halus-halus banget, makanya
ada saringan khususnya. Tapi kalian bisa kok kalau misalnya nggak mau pakai ini seadanya aja, kalian bisa pakai kain yang mirip-mirip kain untuk saringan tahu, itu bisa kok gengs. Nah ini aku kasih lihat juga, ini artemianya yang dari botol tadi yang kita untuk tetaskan, itu kalian bisa lihat gerak-gerak ya, itu kecil banget kan tuh, tapi ini masih kecampur sama cangkang-cangkang telurnya, makanya perlu kita saring dulu gengs. Nah, pembuatannya itu kalian sesuaikan aja ya. Kayak tadi tuh aku bikinnya kan hampir 1 sendok ya, nggak banyak juga sih, nggak sampai 1 sendok juga. Itu aja jadinya banyak banget, gengs. Dan ini kalau bisa sih untuk sekali makan aja gitu. Makanya disesuaikan aja porsinya dikit-dikit aja. Pokoknya tiap hari makan. Toh untuk ukuran buraya kan dia nggak sampai 2 bulan itu makan artemia terus. Pasti nanti lanjut ke step berikutnya itu kutu air itu yang lebih besar lagi. Terus nanti kalian bisa lanjut ke cacing sutra kayak gitu guys. Harusnya sih ikan-ikan ini udah makan cacing sutra, cuma karena kondisinya itu di Surabaya masih sering hujan dan aku agak kurang yakin aja. Untuk cacing sutra kan diambilnya dari kali gitu ya gengs. Aku nggak tahu kalau di sini ada yang budidaya atau gimana, makanya aku kurang yakin aja. Jadi untuk sementara aku kasih artemia dulu aja supaya aman dan ikan-ikannya sehat, bebas dari penyakit. Tuh mereka lahap banget makannya karena mereka ngerti nih makanannya mereka.